Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para sahabat podcast dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi bersama saya Nur Soyema Ulfa dalam program acara Radar Sulteng Podcast Show. Nah, di hari ke-26 bulan Februari tahun 2022, kami kembali hadir di hadapan Anda dengan tema jelang konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-13. Nah, untuk membahas tema ini, kami sudah menghadirkan di studio Ketua Panitia Pelaksana Konferensi PWI Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-13 yakni Pak Mahful Haruna. Nah, langsung saja kita berbincang dengan beliau seputar konferensi ini. Oke, kita sapa dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya. Sehat-sehat, Pak? Ya, sehat sampai hari ini. Alhamdulillah ya. Jadi ini juga jadi informasi buat teman-teman sahabat podcast bahwa siaran ini terlaksana dengan prokes yang ketat. Pak Mahful, saya sendiri dan kru yang bertugas itu sudah vaksin 2 kali dan tidak menunjukkan gejala apapun. Dan Pak Mahful sendiri sudah antigen ya? Sudah antigen, 2 kali lagi. 2 kali setelah pulang dari HPN. Oh, setelah pulang dari Kendari? Ya. Negatif? Negatif. Alhamdulillah. Ya, kita masuk di perbincangan soal seputar tema. Nah, ini sibuk apa sih Pak akhir-akhir ini? Kalau saat ini karena ini sudah menjelang tinggal 3 hari konferensi. Oke. Jadi kita sudah full waktu untuk suksesnya acara. Jadi mungkin 1-2 hari ini teman-teman sudah banyak di lapangan untuk memasang umbul-umbul dan lain sebagainya. Ini dijadwalkan mulai besok kayaknya teman-teman yang di seksi perlengkapan. Mulai turun nih? Mulai turun. Kalau teman-teman panitia sebenarnya sudah bekerja dari sejak November. Oh, ya. Wow. Jadi sejak kita dikasih SK itu November oleh pengurus. Sejak itu kita sudah bekerja karena berkaitan dengan pendanaan. Ya, betul. Karena kita mau konferensi kita kali ini harus rame lah. Oh, begitu. Ya kan? Kita sedikit panas juga sih kemarin dengan konferensinya teman-teman IJTI kan rame. Oh. Ya. Jadi PWI juga harus bisa rame juga, setidaknya bisa sama lah dengan IJTI kan. Ya. Jadi ya makanya kita masifkan bagaimana supaya kita bisa dapatkan dana dari beberapa relasi. Alhamdulillah sesuai dengan rencana kita banyak yang bersedia membantu. Oke, alhamdulillah. Jadi sponsor nih aman? Aman sudah. Pendanaan juga aman? Aman. Oke, tinggal brandingnya nih harus. Tinggal branding ya. Diperkuat. Makanya podcast kali ini salah satu dari brandingnya. Ya. Oke, terima kasih juga Pak sudah hadir di sini. Siap. Ya, kita akan berbincang soal ini. Nah, ini kan sudah akan 3 hari lagi. Bisa ada bocoran tidak kapan konferensinya? Terus di mana? Terus akan ada kejutan apa nih Pak di konferensi nanti? Oke. Kalau sebelum-sebelumnya kan biasanya konferensi itu adem-adem aja. Tapi kalau kali ini kita coba buat ramai sehingga kita hasil rapat panitia terakhir disepakati kegiatannya di Hotel Paramasu di Jalan Domba. Tanggal 2 kalau tidak salah itu hari Rabu. Tanggal 2 Maret? Iya 2 Maret hari Rabu. Kegiatannya itu kita mulai dari pagi. Bahkan kita sesuai dengan hasil rapat. Kita ada workshop sedikit ya mungkin sekitar setengah hari. Kita sudah sepakat pembicaranya Pak Agub. Beliau sudah kontak terakhir saya dari pihak gubernur. Beliau siap untuk jadi narasumber 1. Kemudian dari Bank Indonesia dan dari Astra. Nah, itu yang nanti jadi narasumber di workshopnya ya, di pembukaan hari Rabu itu. Kemudian setelah workshop, nah ini kan sudah habis makan siang lah ya. Nah, itu sudah full kegiatan internal PWI mulai dari urusan pertanggungjawaban, kemudian pembahasan tatib, sampai pada pemilihan ketua
PWI yang baru nanti. Oh, ketua PWI ya. Sebenarnya seru sih mau bahas soal konstelasi perpolitikan siapa nanti akan jadi ketua. Tapi belum, kita tahan dulu. Ya, jadi tadi sudah diterangkan soal sedikit rundown kegiatannya gitu. Kegiatan. Jadi sebelum ke situ saya mau tanya dulu ini kan ini mau dibesarkan gitu acaranya. Terus ada satu sesi workshop juga. Bisa tahu tidak temanya apa ini yang mau diusung di kalau di workshop itu kan kalau di tema panitia sendiri dia adalah kalau tidak salah kesepakatan kemarin bersama steering committee itu membangun organisasi yang profesional dan bermartabat di tengah transformasi digital. Oke, transformasi digital. Jadi itu tema dari konferensi kita tahun ini. Kemudian dari tema itu karena ada workshop, seksi acara yang lebih tahu detail materi-materinya. Tapi yang pasti karena kita adalah PWI ini adalah salah satu wadah dari teman-teman jurnalis. Jadi kita tentu mendukung program dari pemerintah provinsi yang sekarang. Jadi yang selalu digaungkan oleh pemerintah provinsi terutama Pak Gup itu kan bagaimana menaikkan fiskal daerah. Nah, jadi salah satu workshop itu nanti kita ingin tahu seperti apa langkah-langkah dari pemerintah provinsi untuk menaikkan fiskal daerah ini. Nah, itulah yang jadi nanti tema di workshop nanti. Makanya gandeng dengan BI juga ya? Iya, gandeng dengan BI. Jadi kira-kira apa sebenarnya langkah strategis dari pemerintah provinsi? Kan kita tahu fiskal daerah kita sangat rendah sehingga agak susah menopang pembangunan. Nah, gubernur bilang kita mau naikkan fiskal daerah bagaimana strateginya? Itu yang kita harus tahu. Seperti itu. Ya, betul sekali. Nah, tadi kan kenapa juga ada workshop tadi mendukung tema itu ya? Yang harus memperkuat organisasi dalam masa ini transformasi digital gitu ya. Iya, betul. Nah, bagaimana ini juga dimaknai untuk pemilihan ketua ke depan juga. Apakah nanti sosoknya juga harus mampu mewujudkan tema ini atau seperti apa? Ya, ini memang kalau bicara soal siapa nanti yang akan memimpin PWI ke depan ini seru nanti kan. Karena di PWI ini organisasi wartawan yang mungkin yang tertua barangkali ya. Pasti yang paling tua. Yang paling tua. Jadi kita juga ingin teman-teman PWI generasi muda ini ingin merubah image bahwa di PWI itu orang tua semua. Ini kan kita harus rubah image itu. Salah satunya kita yang merasa diri dan teman-teman yang lain yang masih muda ini harus berperan tentunya kan. Apalagi sekarang era digital. Era digital ini bukan berarti orang-orang tua kita tinggalkan, tidak. Orang tua ini bukan berarti mereka tidak punya ide dan gagasan untuk membangun PWI ke depan, tidak. Tapi paling tidak apa yang dimaui oleh anak-anak muda saat ini yang sudah banyak bergerak di digitalisasi ini, itu juga connect dengan senior-senior yang saat ini ada di PWI yang sudah lama-lama begitu. Jadi makanya kita ke depan mau pengurus atau ketua terpilih ke depan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Ini kan sudah eranya orang bilang sudah era digital sekarang. Jadi harus diikuti, kalau tidak kita bisa nanti ketinggalan. Betul sekali. Gitu. Apalagi kita sebenarnya sudah mau meninggalkan era digital sebenarnya sudah mau masuk di satu era baru gitu. Jadi tapi kan kalau melihat tema ini kan ada satu semangat baru gitu ya. Apakah ini terkait dengan kemarin juga HPN Hari Pers Nasional di Kendari? Mungkin lebih sedikit ada bocoran mungkin ini apakah terkait dengan itu tema ini? Memang sudah ada satu kekhawatiran atau memang sudah jadi perhatian bahwa memang harus transformasi digital gitu. Kemarin di HPN juga waktu saya kan ikut juga di beberapa kegiatannya. Salah satunya itu adalah konvensi media cetak. Nah, salah satu poin yang dibahas di konvensi itu adalah bagaimana media-media saat ini harus bertransformasi ke digital, bukan berarti meninggalkan yang sudah ada, tapi bagaimana dia melakukan transformasi mengikuti perkembangan agar dia tidak ditinggalkan. Nah, PWI sebagai salah satu wadah dari organisasi para wartawannya, tentu juga harus menyesuaikan diri. Kalau
wartawannya tidak menyesuaikan, nanti akan susah mewujudkan transformasinya itu. Nah, seperti apa teknisnya? Ya, nanti kita akan lihat bagaimana pengurus ke depan menerjemahkan ini ke dalam bentuk program kerja mereka. Ya, paling tidak ke depan, misalnya teman-teman ini menginginkan ada peningkatan kapasitas teman-teman tentang apa saja yang menjadi keinginan anggota dan kebutuhan. Ya, dan menjadi kebutuhan, jadi keinginan dan kebutuhan. Nanti pengurus harus memfasilitasi itu. Jadi pengurus tidak boleh menutup mata dengan kebutuhan anggota. Ya, seperti itu. Oke. Tapi itu di luar sudah jauh ya, karena kapasitas kita di sini bicara sebagai panitia teknis dan tentu teknisnya kan. Nah, betul sekali. Tadi saya diingatkan kembali. Oke, jadi kita mundur kembali nih sebelum kita membahas soal bursa ini. Itu tenang. Oke. Nah, saya mau tanya nih, apakah sejauh ini sudah ditahu berapa banyak jumlah nanti peserta konferensi yang akan mendaftar? Terus nanti teknisnya apakah nanti ada virtual juga atau memang semuanya offline, harus datang di tempat atau seperti apa? Rapat terakhir dari panitia, karena ada satu narasumber itu yang kemungkinan besar dia lewat Zoom meeting kayak dari Astra. Nanti kita akan coba di workshopnya nanti ada Zoom meetingnya ya. Ada. Kemudian kalau persiapan peserta, data yang terakhir yang saya peroleh dari Kepala Sekretariat PWI, kalau tidak salah ada sekitar 75 pemilik suara. 75. Ya. Inilah nanti yang akan memilih siapa pengurus, terutama yang ketua ya, kan yang dipilih di konferensi hanya ketua. Nanti setelah itu ketua bersama dengan formatur akan menyusun pengurus. Jadi yang dipilih 2, ketua sama tim formatur. Oh, jadi 2 ini? 2. Oke, bukan ketua sekretaris tapi ketua dengan tim. Ketua dan tim formatur. Ketua 1 dipilih setelah terpilih ketua, baru pemilik suara akan memilih lagi 7 orang mendampingi ketua terpilih untuk menyusun struktur kepengurusan. Ya, jadi dengan begitu betapa pentingnya konferensi ini untuk memunculkan satu ketua yang yang memang dianggap betul-betul mampu menjawab tantangan di masa depan gitu ya. Ya, makanya kita berharap betul-betul ketua ke depan ini ya bisa mengikuti ritme teknologi ya saat ini. Jadi kita tidak mau lagi ke depan PWI itu seperti vakum. Kita mau dia muncul Kita muncul seperti ya teman-teman organisasi pers lainnya yang mengikuti zaman kan. Itu. Nah, ya betul sekali. Jadi PWI ini sebenarnya bukan hanya pelopor tapi yang pertama begitu ya. Iya, betul. Ya harusnya dia meletakkan sesuatu begitu ya. Iya. Dan harus memang semangat ini memang dimulai dari konferensi ini, memang harus besar dan orang bisa lihat kayak gitu ya. Dan insya Allah nanti akan terpilih satu ketua yang memang betul-betul representatif dan bisa mengamanahi kebutuhan ini ya. Transformasi. Karena transformasi digital ya. Betul. Karena di PW ini kepengurusannya lama dia 5 tahun. Oh, 5 tahun? Iya. Satu periode itu 5 tahun. Jadi kita mau betul-betul ketua yang terpilih ke depan ya bisa menjembatani semua keinginan dan kebutuhan anggota, terutama kebutuhan untuk peningkatan kapasitasnya. Mungkin banyak teman-teman yang butuh pelatihan-pelatihan apa. Mungkin ke depan juga karena di anggaran peraturan dasar PWI yang terbaru, untuk jadi anggota PWI sekarang itu agak ketat, harus UKW dulu. Wah. Kalau dia belum UKW, tapi ini bagus nih. Ya, jadi memang betul-betul bukan hanya harus punya media, maksudnya dia harus media yang terdaftar, tapi dia memang juga harus mengantongi satu legalitas gitu ya. Iya, betul. Makanya sekarang di PWI karena setelah kongres terakhir kalau tidak salah 2018 sebelum gempa, itu salah satu peraturan terbarunya itu adalah itu tadi. Jadi semua anggota PWI ke depan dia harus bersertifikat UKW. Kalau dia belum UKW tidak bisa dia. Kan di PWI itu ada 2 anggota ya. Ada anggota muda. Anggota muda. Dan ada anggota biasa. Anggota muda itu kartunya dikeluarkan oleh pengurus di sini, pengurus di Sulteng. Nah, kalau anggota biasa kartunya dikeluarkan oleh PWI pusat. Dan ini yang harus UKW. Ini yang harus UKW. Yang dari muda tadi ini dia harus ikut UKW dulu. Kalau lulus baru boleh dia menjadi anggota biasa. Begitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah 75
anggota yang akan nanti berhak untuk memilih ini apakah dia adalah pengurus biasa atau pengurus muda atau gabungan keduanya? Anggota. Ya. Dulu kan sebelum keluar aturan baru kan mereka sudah anggota memang. Kan dulu kan kalau dia sudah 5 tahun yang lalu ya? Ya, syaratnya untuk bisa keluar kartu biasa itu dia bergabung di PWI itu minimal 2 tahun. Nah, jadi dulu ketika kita gabung, ya pengurus langsung mengusulkan untuk dapat kartu biasa oleh pengurus. Tapi dengan adanya aturan baru ini, dia harus UKW dulu. Jadi setelah 2 tahun UKW dulu, baru keluar kartu biasanya. Kalau tidak bisa dia keluar kartu biasa. Jadi agak ketat sedikit. Sudah ketat ya. Tapi ini kan demi betul. organisasi juga demi menjaga mutunya juga. Betul. Ya, betul ya. Karena anggota PWI banyak sekali. Iya banyak sekali dan periode kepengurusannya lama ya. Iya, karena 5 tahun jadi banyak. Yang muda saja itu 100 lebih. Itu nanti kalau mau jadi anggota biasa harus ikut UKW dulu. Oh ya. Jadi ya kalau memang mau stay di PWI harus ikut aturannya dulu. Ya, dan nanti akan dilihat kembali. Kan banyak teman-teman ini anggota lama biasa sudah berhenti jadi wartawan, ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah jadi yang kerja di mana tidak aktif lagi di media kan. Nah, tentu salah satu verifikasi lagi ke depan oleh pengurus ya, apakah dia masih ada di media atau sudah bekerja di tempat lain. Kalau memang ditemukan sudah tidak jadi. Nah, tentu dia pasti akan kesulitan kalau di UKW nanti kan. Nanti dia akan tersaring sendirinya. Jadi langsung ya. langsung di ini. Ya, selama nanti itu kebijakan pengurus ya. Kebijakan pengurus. Kita tidak bisa masuk ke situ, tapi paling tidak itu untuk menertibkan ini kan banyak sekali nih. Betul. Anggota-anggota yang sekarang sudah beralih profesi, sudah bukan jurnalis lagi, ada beberapa. Tapi masih tercatat di PWI dia anggota PWI. Ya, dan jadi ini, harus jadi perhatian juga ini ya. Mungkin untuk jadi catatan untuk kepengurusan ke depannya. Karena memang ada mandat organisasi yang memang harus mekanismenya harus dijalankan. Ya, karena itu peraturan ya pengurus harus ikut. Ya, tidak bisa lagi sembarang merekrut anggota ke PWI sekarang kan. Jadi harus ya paling tidak yang ada dulu yang diverifikasi untuk bisa dapat jadi punya kartu biasa. Totalnya kalau tidak salah ada sekitar 119 anggota muda. Sesultan. 119 orang. Ya. Banyak sekali. Kita sendiri bingung media apa semua mereka ini. Kan? Nah, jadi harus kita tahu dia media apa dia ini kan. Jadi pengurus ke depan harus itu dulu baru merekrut yang baru. Kan? Supaya tertib. Nah, jadi yang 75 orang yang akan hadir nanti di konferensi itu memang sudah memenuhi syarat semua ini ya. Itu yang sudah pegang kartu biasa termasuk Pak Kamil. Pak Kamil punya hak suara. Pak Kamil ya? Pemimpin Rada Sulteng punya hak suara. Dan dipastikan beliau hadir juga kah atau bagaimana? Informasi terakhir saya dapat katanya beliau akan hadir di lokasi konferensi. Dan sebagai bentuk dukungan beliau terhadap PWI kan. Jadi kan beliau kan mantan ketua. Ya itu. Jadi harus hadir juga supaya kita yang anak-anak muda di sana kan bisa semangat ya. Betul. Kita masih diperhatikan oleh senior-senior yang mantan-mantan pengurus. Betul, ini sebuah dukungan moral yang luar biasa gitu ya. Jadi apalagi ya tadi dibilang sama Pak Mahful bahwa kondisi pers saat ini betul-betul diperhadapkan dengan satu tantangan yang luar biasa gitu ya. Apalagi HPN kemarin, terus ini juga harus diterjemahkan bahwa organisasi pers ini mampu untuk melindungi profesi ini gitu ya. Nah, makanya melalui konferensi ini ada satu semangat baru, pembaruan mutu organisasi juga, ya, pembenahan dan sebagainya. Dan mengapa itu penting konferensi ini ya? Penting sekali. Kalau kita bukan hanya bilang penting, tapi penting sekali karena melalui konferensi kali inilah kita akan melihat wajah baru PWI ke depan. Tentu dengan pengurus yang yang paham dengan kebutuhan anggotanya. Yang tadi itu ya, yang tema tadi. Ya, tema tadi atau tentu akan ada lebih banyak lagi gitu kebutuhannya. Iya, tentu kalau anggota ini banyak maunya kan. Misalnya kita mau ada diskusi tentang hukum, kita mau diskusi tentang ekonomi, kita mau diskusi tentang banyak lah. Dan PWI ke depan harus menjadi wadah untuk bisa menampung sekaligus mewadahi semua yang
menjadi kebutuhan anggota tadi. Kita mau begitu ke depan. Ya. Misalnya kalau anggota PWI mau, Pak, kita ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana hukum. Ya, kita buat diskusi, hadirkan kejaksaan, hadirkan pengacara. Jadi teman-teman yang liputan di hukum, di pengadilan atau di kejaksaan ya bisa paham, ya kan, tahu. Tidak lagi ditipu-tipu sama narasumber ya. Kira-kira begitu. Nah, begitu juga nanti kalau kayak urusan ekonomi ya kita hadirkan kepala BI di kantor, diskusi supaya benar. kita paham bagaimana OJK. Ya, oke. Kan gitu. Ya, jadi sudah banyak nih ide gitu ya. Ide dan sebuah catatan-catatan penting untuk pembenahan organisasi ke depan gitu ya. Jadi maka dari itu memang teman-teman panitia pelaksana ini bekerja keras ini ya untuk mensukseskan konferensi ini, bagaimana bisa memang target dan tujuannya melahirkan seorang ketua dan nanti akhirnya membentuk perangkat kerja dan kepengurusan itu memang memunculkan satu wajah baru. Iya. Jadi panitia ini lagi semangatnya ini. Oke. Karena era baru. Era baru itu maksudnya ya kan Pak Mahmud ini sudah mau berakhir dan beliau 2 periode kan. 10 tahun di bawah kepemimpinan beliau. Tentu banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, jadi kita berharap pengurus selanjutnya bisa melanjutkan yang sudah dilakukan oleh Pak Mahmud, kayak UKW digiatkan kan. Betul. Ya ditentukan kita berharap teman-teman yang jadi anggota PW itu semuanya sudah bersertifikat UKW. Karena kalau hanya kartu pers kita menganggap itu gampang saja dicetak orang kan. Mengaku punya media ini, dia cetak kartu persnya, dia sudah menganggap diri wartawan. Ya, apalagi sekarang juga masih dimudahkan gitu ya, buat akun medsos, terus taruh saja situ di kategorinya adalah akun perusahaan media, itu sudah bisa mengaku bahwa ini saya media gitu. Terus cetak kartunya bisa ke Rio atau ke gampang sekali kan. Makanya kita mau ke depan PW itu identik memang wartawan-wartawan kompeten. Oke. Karena dia Bonafit sudah UKW, jadi tidak lagi mengaku sembarang ya. Jadi kita harus menciptakan image ke depan bahwa ketika orang melihat PWI yang dia tahu adalah wartawan kompeten. Oke. Tidak lagi PWI. Jadi kalau sekarang orang bisa saja sembarang dengan kartu yang dikeluarkan oleh pengurus di sini, di daerah dia sudah kesana kemari ketemu pejabat mengaku anggota PWI. Ya, dan ini kan berbahaya juga. Iya. Apalagi dengan jumlah anggota yang banyak tadi, agak susah juga pengurus mengontrol itu. Mengontrol ini siapa ini siapa, ini medianya apa, mungkin kita tidak tahu profesi teman-teman selanjutnya kan. Ya, ada juga teman-teman yang sudah bergerak di LSM. Nah ini kan agak susah juga kita. Tapi dia masih pegang ini kan dan pegang kartu anggota kan. Nah, makanya ini harus betul-betul pengurus ke depan ini menjadi PR-nya ini. Kita berharap pengurus ke depan menertibkan ini semua. Paling tidak ya dia harus membuktikan diri bahwa dia masih bekerja di jurnalis lewat karya-karya jurnalisnya atau lewat media dia yang berbadan hukum dan diakui Dewan Pers. Oke, gitu. Baik sekali, banyak sekali dari perbincangan ini banyak sekali ini ya. Kentara sekali, semangat baru gitu ya. Semangat memang lagi semangat. Ya ini yang harus dipelihara terus ya dan didukung. Nah bagi teman-teman sahabat podcast, terima kasih banyak ini sudah banyak yang gabung. Terima kasih atas dukungannya. Nah tapi tenang, kita belum di penghujung. Nanti ada satu pertanyaan puncak nih sebenarnya. Bisa dikasih bocoran nih. Kami mengantongi beberapa nama yang, nah ini saya mau konfirmasi nih, apakah ini betul atau tidak gitu. Jadi ada Pimret Metro Sulawesi gitu, ada Pimret dari Sulteng sendiri juga, dan ada Pimret dari Mercusuar, katanya ini mau maju sebagai ketua. Jadi panitia bagaimana ini? Ya kalau panitia ini kan kita hanya menyiapkan yang teknis. Terkait dengan siapa yang maju, tentu semua anggota punya hak. Saya juga punya hak kalau saya mau maju kan. Oh gitu. Jadi ada keinginan maju. Bisa kalau ada dukungan saya maju juga. Karena syarat untuk jadi ketua itu 2 syarat utama. Pertama dia pernah jadi pengurus. Yang kedua dia punya sertifikat utama. Nah itu syaratnya ya. Yang saya tahu. Jadi kalau untuk nomor 1 itu ya besar kemungkinan agak banyak jumlahnya bisa ikut, termasuk ya? Iya, termasuk saya. Punya UKW ikut. Utama? Sudah. Alhamdulillah. Oke.
Jadi Pak Talib kalau mau maju silahkan, Pak Udin mau maju silahkan, Pak Tasman juga sudah ramai orang bilang mau maju, ya lebih bagus lagi, lebih banyak calon, lebih banyak pilihan, ya gitu, siapapun yang terpilih nanti kita berharap mereka bisa membawa PWI lebih maju ke depan. Ya, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Betul. Oke. Tapi apakah memang 3 nama ini yang menguat atau memang ada nama-nama yang lain atau mungkin ada serangan fajar mungkin tidak tahu. Tiba-tiba kalau informasi dari teman-teman yang lain, Pak Tri juga mau maju, saya dengar beliau. Oh, Pak Tri. Ya, jadi tapi ini beliau belum menyatakan secara resmi. Oh, gitu. Yang menyatakan resmi itu baru Pak Udin kalau tidak salah, karena dia sudah ada rilisnya kan, bahkan naik di Radar Sulteng hari ini saya lihat. Oh begitu. Ya, jadi baru yang resmi menyatakan diri mau maju Pak Udin, tapi infonya yang lain-lain ini banyak yang mau maju. Oh begitu. Jadi yang melakukan rilis resmi, ini apa? Ini kayak calon-calon itu ya? Iya. Ya apa? Deklarasi gitu ya. Jadi Pimred, jadi pemimpin redaksi Metro Sulawesi ya, harian Metro Sulawesi, Pak Udin Salim itu sudah deklarasikan untuk maju sebagai ketua PWI. Saya berharap Pemretnya Radar Sulteng juga besok deklarasi. Ya, tentu di belakangnya dengan semua anak-anak Radar Sulteng kan. biar ramai kan. Oke. Jadi mari kita ramaikan bursa ini, konferensi PWI Sulawesi Tengah yang ke-13. Jadi Anda sebagai ketua panitia pelaksana memang punya satu tekad gitu ya, bahwa konferensi ini harus dikenang gitu ya. Ya, harus sebagai konferensi terbaik. Betul. Kita harus berusaha konferensi kali ini melahirkan pengurus baru. Tentu sudah pengurus baru kan sudah 2 periode Pak Mahmud kan. Dengan gagasan-gagasan baru dan menjawab semua kebutuhan anggota. Itu saja harapan kita. Makanya kita bertekad konferensi ini harus sukses. Sukses ya. Tadi ada satu kata yang saya ingat sebelumnya, bahwa kalangan muda PWI ini harus bergerak gitu ya. Iya. Ya. Apakah ini memang harus tercermin pada nanti sosok ketuanya nanti? Kan ada tiga nama nih yang menguat, plus 1 Pak Tri yang belum melakukan konfirmasi kan. Iya. Ini maksudnya anak muda ini seperti apa? Apakah nanti ada batasan umur atau memang pemikiran yang muda atau semangat yang muda? Ya, apa ini masih orang bilang belum tentu yang tua itu tidak muda pemikirannya kan. Ya, artinya kita berharap usia tidak menjadi pembatas ya. Kalau memang punya ide dan gagasan yang bisa menjawab kebutuhan anak-anak PWI muda ini, kemudian bisa menjawab kebutuhan mereka, saya kira tidak ada masalah siapa saja kan. Kan itu semua anggota PWI berhak untuk mencalonkan diri, yang penting memenuhi syarat. Ya, kalau dia terpilih ya dia tentu punya segudang PR lah untuk bagaimana membentuk kepengurusan yang kalau bahasa kita bisa masuklah semuanya. Ada juga yang sudah usia-usia di atas 50-an, 40-an, tapi rekrut juga anak-anak muda ini untuk jadi pengurus supaya mereka terberdayakan kan. Kan banyak PWI muda ini, banyak sekali. Banyak sekali ya. Dari 119 itu lebih banyak yang muda. Ya. Oke. Tapi ini sebenarnya satu modal. Cuma mereka belum muncul semua ini. Yang kita khawatir kalau 119 orang ini ke kantor PWI demo, ada urusan lagi. Cuma belum semua punya hak suara. Oke, yang baru 75 orang saja. 75 orang saja yang punya hak suara karena kartunya langsung dari pusat. Yang 100 lebih ini kartunya baru ditandatangani oleh pengurus di sini. Ya, betul. Ya, mungkin saja nanti satu harapan baru nanti di kepengurusan yang baru bisa menertibkan ini semua. Ya. Dan akan jauh lebih baik lagi. Mungkin akan 5 tahun ke depan mungkin lebih banyak lagi yang jadi anggota pemilihnya gitu ya. Iya betul. Kemudian satu lagi. Ya. Ini kan di PWI ini 5 tahun periodenya. Ya. Kemudian bisa lagi mencalonkan lagi, kalau terpilih lagi berarti 10 tahun. Oke, presiden dong. Iya. Makanya kita mau ke depan sudahlah 1 periode saja kan.
ya. 5 tahun itu sudah lumayan lah untuk sebuah organisasi. Ini kan bukan kepala daerah. Iya. Iya kan? Ya, mencontoh dari mungkin oke, pewarta foto Indonesia itu kan 2 tahun kalau tidak salah ya, satu Iya. periode kepemimpinan Ya, saja. kalau PW 5 tahun ya, supaya ke depan 5 tahun yang lain lagi lah, terus lagi mencalonkan yang itu kan, supaya ada regenerasi. Dan Betul. dinamis soal Ya, organisasi. kita berharap begitu ke depan. Ya, Oke. nggak usah lagi ada 2 periode. Kalau 2 periode ini sudah ketinggalan semua anak muda ini. Tapi nanti ya, nanti mudah-mudahan agenda ketua sekarang. selanjutnya Makanya nanti nanti kan di konferensi kan bisa disuarakan itu kan. Oke, ya, Iya, betul sekali. disuarakan. Kita mau pilih ketua yang mau 1 periode saja. Gak usah lagi mencalonkan selanjutnya Ya, kan. jadi ini mungkin sudah jadi catatan 3 Ya, calon betul. yang muncul. Oh, ini nanti kebutuhannya Oh, mungkin akan betul. jadi kampanye nanti. Betul, pada konferensi nanti. supaya jangan lama sekali kan. Betul. Oke, baik. Oke, nah para sahabat podcast, kita sudah berada di penghujung acara. Jadi sebelum kita closing, saya mau meminta satu closing statement nih dari Pak Mahful untuk tema kita kali ini. Mungkin harapannya untuk nanti konferensi atau ajakan apapun itu. Silahkan. Oke. Baik, kepada semua teman-teman PWI, khususnya para pemilik suara. Ini karena ada pemilik suara ini, ada yang dari Banggai, dari Poso, dari Morowali. Mungkin kalau sempat menonton acara ini secara resmi sebagai ketua panitia, saya mengundang untuk hadir semua tanggal 2 Maret di Hotel Paramasu Jalan Domba. Kita ramai-ramai kita menyuarakan suara kita pilih ketua dan pengurus yang ke depan yang bisa membawa PWI lebih maju, bermartabat dan mengikuti perkembangan transformasi digital saat ini, supaya ke depan kita bisa bersinergi juga dengan organisasi pers yang lain. Ya. Oke, ya, baik sekali. Nah, itu tadi closing statement dari Ketua Panitia Konferensi PWI Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-13, yakni Pak Mahful Haruna. Terima kasih banyak sudah gabung di acara kami, sudah hadir di studio, dan insya Allah kedepannya nanti jangan kapok ya untuk kembali. Siap. Apalagi ini bicara soal organisasi pers itu tidak akan ada habisnya. Betul, gitu ya. betul. Oke, ya, terima kasih banyak. Iya. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.